Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus guru kita yang baru menyampaikan ta'limnya, Kiai Haji Agus Rahmat, pengurus masjid dan panitia pelaksana, bil khusus sahibul wasilah Al-Ustadz Abdul Wahid, pengurus DMI dan aparatur yang mungkin ada di tengah kita yang sama kita hormati, hadirin bapak-bapak dan hadirat ibu-ibu, jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi yang diiringi oleh hujan ini kita masih menyempatkan dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih judul maulid ya. Jadi kalau judulnya maulid, saya juga nggak mau lari jauh-jauh, ngomongin maulid aja dah. Kalau ditanya kenapa kita maulid, ini urusannya panjang Pak. Intinya jawabannya pasti sepakat sebenarnya kalau di kita, yaitu karena kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Cuma apakah maulid itu bisa menandai kita sebagai orang yang cinta? Belum cukup. Meminjam ibaratnya Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kumpulan tulisan beliau Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nazariyah wa Tatbik, beliau menyebutkan ada 21 dasar dan alasan kita umat Islam sangat layak dan pantas, bahkan itu menjadi dalil bagi kita kebolehan memperingati Maulid Nabi. Jadi kalau kata orang sebelah nggak ada dalilnya, ulama kita bahkan nyampaikan 21 Pak dalilnya. Salah satunya ini adalah ta'birun anil farah was surur bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bentuk ungkapan senang dan bahagianya kita dengan Rasulullah. Maka itu kemudian bagi kita yang merasa senang dan bangga dengan Rasul, bukan cukup sekedar senang dan bangga. Lebih dari itu, kecintaan kita kepada Nabi haruslah dibuktikan dengan perilaku. Perilaku orang yang mencintai Nabi itu dalam salah satu tulisan yang berjudul Hubbun Nabi wa Alamatuhu, saya baca di situ ada 4 karakter dasar dan bukti orang yang cinta kepada Rasul. Dan 4 hal ini semuanya merujuk kepada perilaku manusia yang paling dekat dengan Nabi pada masa itu, yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama, hirsun ala ru'yatihi wa suhbatihi. Bahasa orang Jakartanya rindu dan kangen. Itu benar-benar dibuktikan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Yang kedua, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, bersedia total melaksanakan apapun yang diperintah dan meninggalkan apapun yang dilarang. Yang paling terbukti pada masa itu
minuman keras itu adalah minuman bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang-orang pada masa itu, sehingga proses pengharamannya pun tadrij. Ini dijelaskan di dalam tarikh tasyri', sejarah kodifikasi hukum Islam, sampai dibutuhkan 3 periode pengharamannya, berakhir pada ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalish syaiton. Maka setelah turun ayat itu, para sahabat buktikan kesetiaan mereka kepada ajaran Nabi, menghancurkan seluruh gentong-gentong yang selama ini ada di setiap rumah yang menyimpan minuman keras, sehingga syakakul Madinah, gang-gang di kota Madinah banjir dengan arak pada hari itu juga. Total mereka patuh setia kepada Nabi. Yang ketiga, nasru sunnatihi wa dzubbu anis syariah, senantiasa berusaha membela dan mempertahankan syariat Nabi. Dan yang keempat, badlun nafsi wal amwal dunar rasul, mereka bersedia mengorbankan jiwa raga, harta benda untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan mereka dalam Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Lah kita ini kalau bicara mencintai Nabi itu paling sederhananya terikat dengan kata ittiba dan iqtida, ngikut dan nurut Nabi. Itu saja, keren Pak. Hidup kita ini mesti kita jalani dengan cara mengikuti polanya Rasulullah. Cuman kan ngikut Nabi bagi kita ini persoalan juga Pak, nggak ujug-ujug kita bisa ngikut Nabi nih, karena jarak Nabi dengan kita tuh jauh, jarak teritorialnya saja jauh, ribuan kilometer. Kita dibatasi oleh sekat-sekat budaya yang berbeda. Sampai hari ini Nabi belum pernah kemari kan Pak? Iya kan? Iya. Wong beda, orang Sunda sama orang sini kan perilakunya beda Pak. Itu dekat sebelahan, ini kan sini sebelah Depok tuh, udah Jawa Barat, nih Jakarta. Gayanya orang Jawa Barat sama gaya orang Jakarta beda gak? Beda. Ini lagi ribuan kilometer, emangnya nggak bisa ujug-ujug Pak. Makanya ada kelompok yang selalu merasa dirinya paling sunnah, ada nggak? Merasa paling sunnah, cuman bermodal gamis doang sama cingkrang udah merasa paling sunnah. Emang Nabi begitu? Kayak tahu aja dia. Gitu. Kemudian waktunya juga, eranya beda. Nabi udah ribuan tahun, 1400 tahun yang lalu dengan kita. Eranya beda, era dulu sama era sekarang beda. Jangankan era 1400 tahun, kita gaya hidup kita sama gaya hidup baba kita beda nggak sekarang? Beda. Orang dulu hidupnya sederhana, makan launya satu aja jadi, tapi pelan-pelan beli sawah. Itu bapak kita. Orang sekarang lagunya makan semeja, bentar-bentar jual tanah. Beda nggak gaya hidupnya? Beda. Orang dulu pakaian kita beli baju lebaran doang Pak. Ini celana pada sobek buat ngerautin itu kan, bikin layangan. Bener. Makanya girang banget mau lebaran dulu kita punya baju baru. Alhamdulillah. Orang sekarang bajunya lihat emak-emak tuh, gantungan bajunya pada sengkleh. Iya, pada mendot begitu, pada menekuk saking beratnya mau baju. Ini kita sekarang gaya hidup kita luar biasa. Orang dulu sederhana, orang sekarang gayanya selangit, utangnya seleher. Biarin saya kata aja saya mah. Kan begitu ya Bang.
eranya jauh beda dengan kita. Maka itu kemudian mesti dilihat nanti sunnah Nabi, ajaran Nabi yang kalau memang kemasan dan isinya sama, bagaimanapun nggak ada tawar menawar, kita mesti ikut begitu, nggak boleh dirubah-rubah. Walaupun eranya dulu dan era sekarang sembahyang sama Pak. Ya namanya sholat, kita mau kemana-mana pasti definisinya sama, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Takbir dulu baru salam. Mau sekarang mau sholat, eranya beda, saya mau robah, saya mau salam dulu baru takbir, lah kagak bisa gitu. Jadi yang kalau kemasannya begitu, isinya begitu, ya sudah ikutin apa adanya. Tapi ada yang perlu mendapatkan rincian, ada yang kemasannya sama, isinya boleh jadi beda, ada yang kemasannya beda, isinya sama. Kan bisa saja Pak, kemasannya kongguan, isinya rengginang, atau toplesnya sama jenisnya, isinya macam-macam. Yang penting semua itu tidak bertentangan pada hukum dasarnya. Nih sambil contoh, yang mesti kemasannya mesti beda tapi isinya sama. Apa? Nabi bilang, uhibbul Arab li thalathin, saya mencintai Arab dengan 3 alasan. Satunya adalah li'anni Arabiyun, karena saya orang. Kan Nabi yang ngomong. Terus orang sini ujug-ujug mengikut Nabi, bilang saya cinta Arab karena saya orang Arab. Dari mana Pak? Nggak bisa kita bilang begitu. Saya orang Depok, begitu bilang. Saya cinta Jawa Barat karena saya orang Depok. Saya cinta Jakarta karena saya orang. Berubah nggak nasnya itu Kak? Kemasannya berubah nggak? Berubah. Tapi isinya apa? Isinya Nabi mengajarkan kita cinta kepada tanah air. Maka kemasannya dirubah oleh ulama kita, hubbul watan minal iman. Gitu ngaji makanya. Juga aja. Enggak itu bukan hadis, itu bid'ah itu. Yang bilang hadis siapa lagi yang? Ini hasil pemahaman. Gitu. Kan nggak bisa orang Depok bilang saya cinta Arab karena seorang Arab. Arab dari mana ente? Itu yang ada juga Belanda Depok. Terus ini ada yang isinya, ada yang kemasannya sama, isinya beda. Bisa Pak. Nabi itu pernah tidur di depan pintu, di depan rumah dengan menggelar sorban. Itu amalan Nabi bukan? Amalan Nabi. Bapak udah pernah ngerjain? Coba yuk. Kalau dia bilang paling sunnah. Nabi satu saat pulang agak larut malam, dan Nabi pada saat itu lebih memilih menggelar sorbannya di depan pintu. Nabi tidur di depan pintu. Coba pakai dalil itu melek-melek Pak. Resikonya saya yang pulang hampir tiap malam, pulang kemalaman, kalau niru Nabi saya mesti tidur di depan pintu. Ini kan perlu dijelaskan dulu makosidnya, persoalannya kenapa Nabi tidur di depan pintu. Nabi itu adalah seorang suami yang sangat bertanggung jawab dan sangat menghargai istrinya. Itu yang penting kita pahami. Dan Nabi buktikan sebagai seorang suami yang sangat cinta dan menghargai istrinya, beliau lebih memilih tidur di depan pintu ketimbang membangunkan istrinya, karena itu akan mengganggu kenikmatan tidur istrinya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suami yang menjadi teladan, tidak pernah menyakiti istrinya. Jangankan menyakiti, mengganggu kenikmatan tidurnya saja Nabi nggak mau. Itu yang penting Pak, pemahamannya. Jadi laki jangan suka nyusahin gitu. Betul Bu? Iya. Kalau itu poinnya kan nggak perlu juga tidur di depan pintu Pak. Yang penting mah bagaimana caranya bini kagak keganggu. Kan bisa pakai cara bikin kunci duplikat, bisa. Nggak usah tidur di depan pintu. Yang penting makosidnya tercapai.
biarin bini tidur, jangan diganggu. Kita pakai kunci duplikat, atau kita pesen sama dia, ntar lu nungguin gua kemalaman, lu pengen tidur tidur aja, lu kunci, anak kuncinya pelojorin di kolong, bisa nggak? Bisa. Atau cara yang lain, begitu pulang kemalaman bapak nggak usah ngotot tidur di situ, bapak bisa pindah tidur di rumah bini yang satu lagi, bisa begitu. Makanya perlu ngaji bang, nggak ujuk-ujuk orang mau langsung sunnah Nabi. Paham begitu? Ada contoh lain, Nabi itu dalam riwayat pernah memanggil istrinya dengan panggilan manja dan romantis, ya Humairo. Dapatkan riwayatnya udah? Coba, itu kan kaul Nabi Pak, ucapan Nabi manggil bini ya Humairo. Kalau mau sunnah Nabi, Bapak udah pernah manggil begitu? Nah ini persoalan juga, persoalannya kalau kita panggil dengan panggilan ya Humairo, Nabi pantas manggil begitu karena istri Nabi yang namanya Siti Aisyah wanita tercantik dari suku Quraisy, kulitnya putih dan bening sehingga wajahnya merona kemerah-merahan, dipanggillah Nabi dengan panggilan ya Humairo. Lah kalau bapak punya bini hitam manggil ya Humairo ngikut Nabi, apa jadinya urusan? Ini jadi masalah. Maka mesti ditelusuri makosidnya. Nabi memanggil itu mengajarkan kepada kita bersikap romantis kepada istri dalam rangka merawat cinta kasih rumah tangga, untuk membangun rasa percaya diri pada pasangan masing-masing. Itu poinnya. Kan cinta mesti dirawat. Kalau masih pacaran ngerawat cinta paling gampang dengan ucapan aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu, I miss you, I love you. Nggak ada beban tuh, meluncur aja. Yang modal kayak begini sekarang coba dong ngomong aku cinta kamu, kalau bisa beban berat. Nggak bisa nih potongan begini, coba ngomong cinta, atau ibu mulai nama laki ntar pulang sampai ngomong dah kalau sanggup. Kalaupun bapaknya sanggup ngomong begitu, bapak paksain ini hari. Saya pikir nenek mau target besan juga nggak jadi berangkat itu. Kalau bapak ngomongnya habis maghrib sebelum tidur ngomongnya, saya yakin nenek nggak bakalan pulang sampai subuh. Dia tungguin aja, jangan-jangan aki-aki mau ngabisin ini hari. Tumbenan susah pak. Ya kan nggak mesti lebay juga ngikutin sunnah Nabi manggil begitu, enggak. Itu apa artinya? Untuk merawat cinta kasih, kita harus membangun rasa percaya diri pada pasangan kita. Itu kan panggilan itu mengandung makna pujian, pujian akan kecantikan istrinya. Nabi ngajarin sama kita, suami itu dalam merawat cinta kasihnya nggak perlu juga ngomong aku cinta padamu. Yang penting apa, sesekali tuh bini di alam dipuji tuh bini kita. Masa nggak ada yang bagus ya? Ada, masih sisa-sisanya. Dipuji bini sekali-sekali, dia butuh pujian. Dipujilah istrimu itu, jangan muji bini orang. Kalau muji bini orang itu makin renggang hubungan, tapi muji istri kita makin rapat, begitu kan? Iya ibu ya, sama ibu juga kudu begitu sama laki. Kadang laki nggak ada benernya, laki orang mulu di alam-alam. Yang bisa nyari duit laki orang, yang pinter laki orang, yang goblok laki gua. Bagaimana? Paham nih? Jadi poin intinya ngikut Nabi itu ittiba dan iktida. Terus apa yang harus benar-benar secara totalitas kita upayakan diri kita mengikut dan mencontoh Nabi? Ya akhlaknya, karena sudah dideklar oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang bilang, dan beliau sendiri Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak ada akhlak yang lebih tinggi dari akhlaknya Rasulullah. Maka kita harus mengikut itu. Saya menyesuaikan dengan tema di sini hari ini, membangun harmonis kan, ya, ukhuwah
ya, harmonisasi dalam hidup dengan semangat rahmatan, kan gitu bahasanya, membangun suasana harmonis. Bahasa kita kan kerukunan, sebenarnya ada harmoni dalam hidup, kedamaian di sana. Itu nggak akan wujud, Pak, kalau kita ini tidak nyontoh Nabi. Kenapa? Contoh-contoh dari yang lain, perilaku yang lain itu absurd semua, tapi Nabi faktual, nyata dan real, dan telah membangun masyarakat jahiliyah yang hobi berantem menjadi masyarakat yang hobi damai. Masyarakat yang tadinya tidak suka dengan kebaikan menjadi pelaku pelopor kebaikan. Itu setelah bersentuhan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kalau kita membaca dari perspektif tasawuf, itu ada orang-orang yang disebut dengan aulia namanya, orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Salah satunya adalah wali disebut dengan al-abdal, wali-wali abdal. Itu mereka itu diangkat oleh Allah, diposisikan sebagai wali-walinya, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah. Itu diangkat mengambil posisi wali itu la bikasrati siyamihim wa qiyamihim, bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak sholat malamnya, bukan. Itu enggak usah dibahas, pasti itu Bapak. Sampai Bapak membaca hadis, baca riwayat itu bilang, oh iya berarti nggak penting sholat, nggak penting puasa. Bukan itu. Artinya memang rajin mereka, tapi menjadi walinya itu bukan karena disitunya, karena mereka memiliki 3 hal poin penting. Ini bicara harmoni, Pak. 1, sakhawatun nafs, kedermawanan diri, punya jiwa yang dermawan. Nggak mungkin ada harmoni dalam kehidupan di masyarakat kita kalau semuanya pelit, medit, kikir, koret, bakhil, pantat kuning, buntut gasiran. Apa jadinya coba? Betul. Akan ada harmoni kalau kita mau saling memberi, Pak, berbagi. Nggak ada tempat bagi orang bakhil dalam Islam. Kata Nabi, la yajtami'ul iman wal bukhl, nggak pernah ngumpul tuh antara iman sama bakhil, nggak ada. Artinya orang kalau beriman pasti nggak bakhil. Kalau dia bakhil berarti belum beriman. Kalau Nabi bilang la yajtami'ul iman, nggak bakal kumpul. Kayak air sama minyak, nggak pernah ngumpul, nggak pernah bersenyawa, dia itu misah aja udah. Ya kalau iman ya iman, kafir ya kafir. Nah sama dengan iman sama pak pelit. Kalau iman ya iman, pasti kagak pelit, gitu pasti. Tapi kira-kira nyatanya di sekeliling kita ini ada nggak orang yang ngaku iman banget gitu tapi pelit? Ada nggak? Ada nggak? Lu kan Nabi bilang nggak kumpul antara iman sama pelit. Sejatinya berarti kalau orang beriman kagak. Nyatanya ada orang beriman yang pelit banyak, berarti imannya bermasalah. Makanya beresin dulu. Bagaimana orang iman bisa berlaku pelit, Pak? Nggak ada tempat. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah. Allah tuh pemurah. Nggak satu frekuensi berarti sama orang pelit. Allah tuh pemurah. Ba'idun minan nas, orang pelit jauh dari manusia. Saya mau tanya nih, Bapak demen nggak sama orang pelit? Saya mau tanya dulu nih, demen nggak sama orang pelit? Tuh, yang pelit aja nggak demen sama orang pelit. Nah iya, kalau hari Jumat kotak amal 400.000 masih segini mewah, kan berarti pelit Bapak. Gua bacain aja dah barusan diomongin. Nah kalau satu orang 100.000 kan nggak usah gede lah, sedekah 100.000 aja tiap Jumat. Gede nggak kira-kira itu? Gede. Ini 2.000. Mana yang lecek lagi? Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga. Dekatnya kemana? Ke neraka. Dengerin tuh orang pelit. Nyesel-nyesel tidak datang pagi ini.
Sementara dalam bandingannya as-sakhiyu, orang yang dermawan, yang pemurah, qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, qaribun minal jannah, dekat ke sorga, baidun minan nar, jauh dari neraka. Ini bapak ibu pengennya dekat sama sorga apa dekat sama neraka? Kalau ngomong malah lantang bener, sorga. Tapi perilaku menjauhkan diri dari situ. Itu sakhawah, kedermawanan. Nggak ada tempat, coba di Quran surah Al-Lail kita baca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang sering memberi, membagi, wattaqo, dan bertakwa, maksudnya akhlaso fil infaq, ikhlas dalam memberi, nggak ngarep dapat balasan dari orang yang dia kasih, wasaddaqo bil husna, dan dia meyakini janji Allah yang terbaik. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami berikan kepadanya kemudahan-kemudahan dalam hidup, kami mudahkan semua urusannya. Aminnya gampang, sedekahnya yang berat, Pak. Kalau pengen gampang hidup, kayaknya banyakin sedekah. Itu. Wa amma man bakhila, adapun yang bakhil, wastagna, dan merasa cukup dengan dirinya, nggak butuh dengan orang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustai janji Allah yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami tunjukkan kepada dia kesulitan demi kesulitan. Hidupnya akan dirundung dengan persoalan dan persoalan, problem dan problem, tanpa pernah ketemu jalan keluarnya. Kalaupun ketemu, susah hidupnya. Nggak usah dijawab di sini, Pak. Ntar pulang dipikirin alus-alus. Saya selama ini hidup ini banyakan mudahnya apa banyakan susahnya? Rasa-rasain dewek dah. Kalau ternyata hidup ini banyakan susahnya, jawabannya ke situ ayatnya. Jangan-jangan bapak ini pelit, gitu aja udah. Potong kompas aja, gak usah ribet-ribet di rumah, yang gampang-gampang aja. Lagian mau pelit apa gunanya, Pak? Lanjutan ayatnya apa itu? Wa ma yughni anhu maluhu idza tarad. Itu banda yang ente kumpulin, kalau ente mati nggak ada gunanya buat ente. Surat tanah ditumpuk-tumpuk, duit didepositkan, disimpan, dipakai kagak, tetangga kelaparan, yatim gak keurus, banda ratusan ribuan meter, duit ngumpul di sana, dia digunakan. Mati, Pak, bini bapak jadi janda kaya, rumah buat bini bapak, besok dia kawin sama berondong, bapak tinggal ngenes doang, mikirin alus-alus. Bisa begitu? Bisa. Ibu juga sama. Itu emas romannya dipamerin doang, sampai tetangga meriang lihat ibu kalau kondangan. Kira dipinta sama saudaranya, minta tolong, minta bantuan apa, minjem, selalu bilang kagak punya duit, selalu ngakunya susah mulu, susah. Padahal orang anggap dia yang paling gampang, duitnya paling banyak, tapi ngakunya susah. Besok mati, itu emas nggak bakalin bawa ke kuburan. Habis tahlilan 7 hari, suami ibu udah mulai geratak di mana peninggalannya, termasuk emas ibu diambil. Habis itu dia datang ke rumah RT nyari informasi di mana ada janda muda. Maka emas ibu yang ibu sayang-sayang itu akan dijadikan modal oleh suami ibu untuk ngawinin janda. Saran saya, Bu, daripada tuh emas ibu simpen lingkar di leher, ditaruh di laci lemari, mendingan ibu jadiin modal buat masuk surga daripada buat modal laki ibu ngawinin janda. Setuju nggak? Wa ma yughni anhu maluhu idza tarad. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal. Kami yang berkuasa, kata Allah, kami yang menentuin semua.
Hidayah itu punya kami, akhirat kami yang kuasa, dunia pun kami yang ngatur, kata Allah. Ente mau melingkat kayak apa dengan Allah? Dipindahin Pak, digeser Pak, Bapak mati ke kuburan jadi orang miskin, kagak punya apa-apa, orang pelit. Yang tahlil juga pada males datang. Kata yang tahlil ini hidupnya aja pelit nih, tahlilan paling juga telur sama kerupuk ulet. Masya Allah. Kan kita udah baca dalilnya, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia orang yang hidupnya paling banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Tanya sama diri kita, kalau dalam merenung sehari-hari, berenunglah, pikirin, hidup saya ini banyak manfaat nggak sama orang ya? Hidup saya ini berguna nggak sih buat tetangga saya, buat saudara saya, yang kira-kira kalau saya mati ada banyak orang yang merasa kehilangan saya, ada nggak kira-kira? Atau jangan-jangan saya hidup nggak pernah punya manfaat bagi orang, sehingga begitu saya mati orang nggak ada yang nyari saya? Coba pikirin. Ahabun nas indallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, dalam redaksi hadis yang berbeda, yang paling dicintai Allah orang yang hidupnya paling banyak membuat manfaat bagi orang. Kalau hidup kita bermanfaat bagi orang lain, insya Allah tanpa kita minta, dia dengar kita mati pasti didoain orang kita, betul. Tapi kalau hidup kita nggak ada manfaat bagi orang, hanya mikirin kepentingan diri pribadi, nggak ada manfaat bagi orang, jangankan nunggu mati didoain orang, nggak jarang masih hidup sumpahin mampus sama tetangganya, betul? Iya. Ada yang ngantuk kali itu, jatuh. Bu, minimal kalau udah pengemis di rumah jangan suka diusir. Datang tuh pengemis tangannya udah begini tuh, assalamualaikum, lemes-lemes kan? Ibu paham nggak dia maksudnya ngapa itu? Minta apa memberi dia? Minta. Kalau orang minta mesti diapain? Dikasih. Ibu jangan minta lagi. Orang datang minta, ibu minta lagi. Assalamualaikum, ibu buka pintu, maaf ya. Coba lihat, yang datang minta duit, yang punya rumah minta maaf, yang bagi siapa ini? Yang ono datang minta, yang ini juga minta juga. Yang ono minta duit, yang ini minta, kagak nyambung cing. Itu kan terjadi prakteknya kan. Kata yang susah, saya bukan gak membagi Ustaz, saya juga susah. Disitulah salahnya ente orang susah, maka abadi susahnya. Kalau orang susah pengen dapat kemudahan, banyakin sedekah. Dari mana? Ya sedekah aja dulu. Mau sedekah jangan nunggu kaya. Nih, ini masalahnya orang kita. Kalau mau sedekah nunggu kaya dulu. Jangan nunggu kaya kalau pengen berbagi. Berbagilah, maka kau akan jadi orang kaya. Pasang tuh status. Sang status problem rumah tangga begitu. Berbagi enteng nanti hidup kita, Allah yang ngurus kan. Bahasa Nabi begitu, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, Allah akan tolong kamu, kan begitu Nabi bilang. Udah satu tuh, kelamaan nih ngomong saya. Terus yang kedua, salamatus sadar. Nih ati kudu dilempengin, hidup mah kemana-mana nih ati nih. Tampilan kadang-kadang pada perlente, ganteng, yang perempuan cantik, tapi atinya burak, butak, punya ati. Banyak yang begitu, banyak. Tampangnya mah keren, tapi hatinya rusak. Nggak pernah nyaman dengan keadaan, syukur enggak. Sama manusia nggak bisa terima kasih, sama Allah nggak bisa syukur. Ngeliat nasib orang uring-uringan, tetangga makan bandeng dia ketulangan, tetangga beli NMAX dia beli Paramek, tetangga masuk tempatin rumah baru dia masuk rumah sakit. Apa tuh namanya? Ada yang begitu? Selamatkan nih hati, lempengin, yakinkan dengan ketentuan Allah. Kehidupan orang ini sudah dalam kuasa Allah dan Allah yang ngatur semua. Nahnu qasamna bainahum
ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi jatah kehidupan di antara manusia. Nasib orang urusannya dengan Allah. Kenapa ente jadi kagak nyaman sama nasib orang? Rumahnya ati bengkok aja, bengkok. Ada orang kaya dikit bikin rumah, jangan-jangan. Nah, ada orang berhasil, dia mah berhasil juga pasti gini-gini. Bukan urusan ente, dia salah urusan dia, betul? Kan kita jadi salah juga nuduh orang yang gagah-gagah. Berhusnuzon lah dengan orang lain, kan begitu. Kalau hati lempeng mah, nih hati jangan diisi dengan kebencian, isi dengan mahabbah. Kalau hati lempeng pasti hidupnya seneng sama orang, mencintai orang, mencintai kebaikan, menyayangi. Maka diikut poin yang ketiga, rahmatul ummah tuh. Kalau pengen jadi wali kita mesti punya rahmah nih. Ini yang namanya sifat rahmah. Kan karakter Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan. Terus Nabi yang membawa ajaran ini, Nabi yang disifati oleh Allah, Nabi yang Raufur Rahim, santun dan penyayang nabinya. Ajarannya, ajaran yang rahmatan. Tuhannya yang disembah, Tuhan yang kita imani. Di antara sekian asma Allah yang paling akrab dengan kita, yang selalu mengiringi lafzul jalalah, itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih dan penyayang. Maka dari sisi mana Pak kalau kita hidup tidak memiliki rahmah dalam diri kita, tidak punya landasan teologis bagi kita untuk menjadi manusia yang membenci, manusia yang senang dengan adawah wal bagdo, permusuhan dan kebencian. Hari ini Pak kita kehilangan rahmah, yang muncul adalah kebencian dan adawah, permusuhan. Nggak jarang di rumah tangga yang sejatinya suami istri saling mengasihi, hanya gara-gara urusan duniawi, tidak jarang suami menyakiti istrinya. Ente mau kawin, kawin lagi silakan Pak, tapi bini di rumah jangan digebugin. Ini mau kawin, bini digelek-gelekin, digebugin, pe bomak belur tuh bini, pe bonyok. Itu namanya KDRT. Ada juga yang kehilangan rahmat di bininya, rahmahnya hilang, namanya Siti Rahmat, tapi rahmahnya udah kagak ada. Sama laki galak banget, galak, sampai lakinya diunyeng-unyeng sampai babak belur. Itu mah Pak suwe. Apa sebabnya? Enggak ada rahmah dalam kehidupan kita, di masyarakat kita sehari-hari. Lebih banyak muncul dialog, harmoni, ataukah permusuhan? Tergantung kitanya di situ. Yang kita munculin apa? Kepedulian, kasih sayang dengan sesama, kepedulian dengan sesama. Itu yang diajarkan dalam Islam. Makanya kalau kita ngaji, kepada syekh manapun kita mulai ngaji, selalu dihadirkan hadis musalsal bil awaliyah untuk memulai pengajian. Karena ilmu itu mesti didasarkan juga atas dasar rahmah. Penyampaiannya juga harus dasar dengan semangat, rahmat dan kasih sayang. Karena agama ini isinya adalah kasih sayang. Tidak ada agama kalau bukan isinya cinta dan kasih sayang, mahabbat dan rahmah. Kan Nabi yang bilang begitu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman tiap orang di antara kamu sebelum dia mampu mencintai apapun untuk saudaranya yang dia suka terjadi pada dirinya. Artinya tidak egois hidup kita. Kita lebih mementingkan kepentingan orang banyak. Dan itu harus ada semangat kesetaraan, karena bicara kasih sayang berarti ada semangat kesetaraan. Tidak ada yang boleh merasa lebih hebat, gitu kan? Sedikit aja merasa lebih hebat, kategorinya sombong sudah. Orang sombong itu cenderung ghamtun nas, melecehkan orang, merendahkan orang. Kan definisi sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran Tuhan kemudian melecehkan manusia. Itu nggak punya rahmah namanya. Bagaimana mungkin hidup ini kalau kita tidak punya rahmah Pak? Maka dalam Islam itu relasi manusia dia punya jargon sendiri namanya silaturrahim,
hubungan kasih sayang. Relationship kita, hubungan kita, brotherhoodkah kita, neighborhoodkah kita, bersaudara, bertetangga, itu mesti didasarkan atas rahmah, bukan atas dasar kepentingan. Jadi maksud kepentingan biasanya kita Pak membangun relasi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Tidak, dalam Islam itu yang diutamakan adalah kasih sayang, yaitu memberi kebaikan kepada orang, bukan mendapatkan kebaikan. Disinilah salahnya kita. Kita mengaku Islam, tapi relasi kita tidak mendasarkan pada Islam, tapi berdasarkan kepada kepentingan. Makanya lihat, orang kalau kaya cenderung lebih dihormatin dan dihargai, walaupun mungkin dia bodoh, walaupun mungkin dia tidak soleh, tapi kalau kaya rada dihormati. Giliran orang biar alim kadang-kadang pinter, soleh, kalau nggak kaya biasa-biasa aja. Betul? Ini masyarakat kita ngelihatnya banda. Orang kalau kaya aja ngomong didengerin nggak sama orang? Dengerin, yang lain diem semua dengerin dia. Coba orang susah banyak ngomong, ya. Orang susah bohongnya aja dianggap bener Pak. Coba dah orang Pak kalau susah, jangankan bohong, benernya dia nggak percaya. Makanya kalau susah jangan banyak ngomong. Sebelum kita munculkan rahmah itu, kasih sayang itu, relasinya berdasarkan kasih. Lalu kalau kita tanya, kenapa Islam menekankan semangat kasih sayang? Karena hanya dengan itu Pak yang namanya harmoni itu terbangun, dan hanya dengan sebab itu juga keberlangsungan hidup terjamin. Faktanya tidak ada seorang pun bisa hidup di dunia ini tanpa peranan orang lain. Siapa bisa ingkari itu? Nih laki-laki betapapun gagahnya nih Pak, nih laki-laki nggak bakalan enak hidup kalau nggak ada dia, no. Berarti kita laki-laki butuh perempuan nggak? Butuh. Dalam urusan rumah tangga, jangan urusan negara, rumah tangga aja Pak. Betapapun kita bisa bangun rumah, tapi yang bisa ngurus rumah bukan kita, oh no, dia. Betul. Kita punya anak, bini kita kondangan seharian dari pagi pulang sore, belatak rumah kita, nggak bisa kita ngurus rumah. Betul. Dia no yang bisa. Ini bisa berantem, bisa berkelahi di mana-mana, tapi ngurusin bocah nggak bakalan sanggup. No-nya dikasih kemampuan dan ketabahan yang luar biasa. Yang bisa makan sambil nyebokin kan dia. Ini nggak bakalan bisa. Ini tinggal kondangan seharian kepet anak. Dia lagi makan, anaknya buang hajat, minta dicebokin, dia lepas tuh piring, dia taruh di meja, dia nyebokin anak, megang tai, dia pegang, habis selesai cebok, dia nyuap lagi. Dia doang yang bisa. Hidup perempuan puas. Tapi di situ bisa nyebokin juga, kudu hargain yang bisa jungkir balik memenuhi hajat situ ini. Nih, demi ibu bisa bayar kreditan, dia sampai tarung, berjibaku di tengah hujan dan panas untuk menyediakan kebutuhan situ. Paham? Iya, rahmah itu harus ada. Makanya kalau nggak ada rahmah nggak bisa itu. Sampai orang yang namanya dokter dibutuhkan nggak mau orang sakit, dibutuhin. Tapi kan harus sadar dokter, dia juga butuh orang sakit. Emang dokter pada punya duit bikin rumah, punya mobil, dari mana duitnya? Jangan belagu ente. Romannya merasa dibutuhin orang, betantang betenteng. Ente nggak punya duit kalau ada orang sakit. Betul.
Jadi orang sakit butuh dokter, dokter butuh orang sakit. Sampai orang mati mau orang hidup Pak, masih ada relasi. Orang mati nggak bisa mandi kudu dimandiin, nggak bisa pakai baju kudu dikafanin, nggak bisa jalan ke kuburan digotongin, nggak bisa gali kubur digaliin, nggak bisa masuk kudu dimasukin, udah masuk nggak bisa nguruk sendiri diurugin. Itu dari mulai yang mandiin, yang kafanin, yang gotongin, yang galiin, yang ngurugin, itu saya pastikan orang hidup semua itu. Betul kan? Tapi siapa bisa bantah kalau orang mati, orang hidup juga butuh orang mati. Tukang gali kubur, dia kan butuh orang mati. Dia mah kalau mati atu sedih, dia kalau matinya banyak girang gitu. Yang kedua tukang kain kapan, tukang kain kapan di pasar, dia nggak peduli siapa kain yang mati, makin banyak makin bagus. Coba seminggu gak ada yang mati, kering kembangnya, nangis dia. Betul? Iya. Maka itu kemudian sangat logis ketika Nabi sabdakan la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wala tahassasu wala tajassasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling mendengki, jangan saling marahan, jangan saling menjauh, jangan suka mengamat-ngamati perilaku orang, jangan suka ngorek-ngorek salah orang. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara dengan semangat cinta kasih. Itulah jalinan ukhuwah orang-orang Madinah. Yastrib dulu Madinah, Aus dan Khazraj yang suka perang, begitu kenal Islam mereka menjadi damai. Orang-orang Muhajirin nggak kenal dengan orang-orang Madinah. Orang Madinah awalnya kenal dengan orang Muhajirin. Dengan Islam mereka menjadi satu kekuatan yang akhirnya merubah wajah tanah Arab bahkan dunia dengan semangat ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara sekarang Islam sudah tersebar di dunia. Kenapa kita ditindas? Karena kita masing-masing masih lemah dalam urusan rahmah ini. Dikit aja kesalahan menjadi bahan bulian, dikit saja kesalahan orang menjadi bahan kebencian. Padahal kita juga yang membenci orang, nggak kurang salah kita, betul? Kita suka mencaci maki orang karena kesalahannya. Apakah kita kurang kesalahan kita? Banyak Pak. Tapi karena kebencian kita nggak punya rahmah, kebencian kita menjadi muncul. Nggak punya rahmah, maka kita tidak mampu menutupi aib orang lain. Kita senang ngumbar kelakuan orang lain, kehilangan rahmah. Maka mari kita bangun semangat itu kembali kepada prinsip ajaran Islam rahmatan lil alamin. Dan tidak boleh ada yang merasa hidupnya lebih penting dari orang lain, karena semua orang punya peranan yang sama-sama penting. Gak usah jauh-jauh contohnya, saya datang dari Cengkareng kemari, diundang sebagai ustadz penceramah hari ini. Saya nggak boleh merasa diri saya lebih penting dari jamaah. Saya harus menganggap bapak ibu semua adalah orang-orang penting buat saya hari ini. Bagaimana tidak kalau saya datang kemari pas nama saya dipanggil, bapak keluar lewat pintu situ, yang mau turun lewat sono, pulang semua. Begitu saya duduk kosong, ngomong apa saya? Betul? Ya betapapun Pak, kita dibutuhkan. Jangan pernah menganggap orang lain tidak penting. Hidup kita ini semua penting. Kita harus memandang semua orang punya peranan penting dalam hidup kita. Dari situ kita memunculkan rasa kasih sayang untuk keberlangsungan hidup kita di dunia. Bangunlah sorga di dunia, akan mewujud sorga nanti setelah kita mati. Jelas? Paham? Jelas sudah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.